Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pada kesempatan kali ini, Kepala BPS Kabupaten Pulang Pisau yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Kepala Subbagian Umum, Mas Dwi Afrizal. Yang kami hormati pula narasumber pada acara Baperan kali ini, Mas Suryo Hadi Rahmawan. Yang sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya kepada Mas Suryo yang baru-baru ini telah wisuda S2 ya dari University King Fahd ya kalau nggak salah. Maaf kalau salah, mohon diperbaiki ya. Selanjutnya puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmatnya kita semua bisa berkumpul lagi dalam acara Baperan. Bagi yang belum tahu, Baperan ini sebelumnya sudah pernah menjadi acara bulanan itu ya, atau mingguan pada waktu itu ya. Tapi waktu itu karena satu dan lain hal, karena kesibukan juga, Baperan ini sempat berhenti. Dan ini bisa dibilang Baperan season kedua yang sudah berganti nama juga ya. Sebelumnya kan berbagi pengetahuan di akhir pekan ya kalau nggak salah Mas Rizal. Kalau sekarang itu berbagi pengetahuan keren di tiap bulan. Jadi ini udah jalan yang ketiga kali. Untuk yang pertama pada bulan Januari kemarin kami ada mengangkat tema literasi statistik. Kemudian yang kedua itu bulan Februari kami ada tema mengenai LPDP, beasiswa LPDP. Dan yang ketiga ini mengenai penelitian ya, yang nanti akan disampaikan oleh Mas Suryo. Kemudian terima kasih juga atas waktunya pada Mas Suryo. Mungkin di sana masih pagi banget itu ya, jam 5:30 itu sudah langsung memberikan materi gitu. Kami terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya yang diberikan kepada BPS Pulang Pisau. Kemudian selanjutnya mungkin sebelum lebih lanjut, kami minta kepada Kepala Sebagian Umum BPS Pulang Pisau untuk menyampaikan sambutan. Untuk pada Mas Rizal kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya Mas Raffi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati narasumber ya, Mas Suryo Hadi Rahmawan. Ya, alhamdulillah sudah berkenan gitu ya, kami sudah berkenan untuk hadir dan mengisi kegiatan kita kali ini. Kemudian juga Bapak Ibu semua peserta Baperan ya, berbagi pengetahuan keren akhir bulan yang diselenggarakan oleh BPS Pulang Pisau. Dan sebelumnya saya mungkin mewakili dari pimpinan BPS Kabupaten Pulang Pisau, mohon maaf pimpinan tidak bisa hadir karena di hari ini juga itu ada agenda di BPS Provinsi. Jadi dari kemarin pimpinan itu tidak dapat hadir, ada kegiatan di BPS Provinsi dengan beserta dengan kepala-kepala yang lain, sehingga hari ini ya izinkan saya untuk mewakili ya. Salam dari beliau, Pak O'ok Soeharto, Kepala BPS Kabupaten Pulang Pisau, kepada Mas Suryo dan juga kepada teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Seperti yang tadi disampaikan juga oleh Mas Raffi ya, kegiatan ini insya Allah kita adakan rutin tiap bulan. Ya, audiensnya juga alhamdulillah juga semakin ini ya, juga semakin bertambah gitu ya. Mulai dari kemarin di bulan Januari itu ada Mas Faris mengisi terkait literasi statistik, kemudian di bulan Februari itu ada terkait beasiswa LPDP yang juga kemarin sempat dibuka juga untuk gelombang pertama, dan pada kesempatan kali ini topik yang tidak kalah keren juga terkait penelitian gitu, untungnya penelitian. Jadi sebenarnya kita itu di BPS kan banyak sekali data yang bisa ditampilkan, bisa diteliti, bisa dianalisis seperti itu. Nah, ya
kita itu melihat bahwa takutnya menulis baik di media massa maupun karya tulis ilmiah itu berkurang karena apa? Karena kemarin setelah tidak adanya dupa, seperti itu ya. Sudah tidak adanya angka kredit yang dinilai. Nah, tetapi sebenarnya kita masih mempunyai peluang-peluang yang lain, keuntungan penelitian yang mungkin bisa kita tampilkan. Pada kesempatan kali ini ya, kami minta tolong nanti Mas Suryo gitu yang sudah insya Allah sudah berpengalaman jauh di beberapa kesempatan gitu ya, bahkan beberapa kali tampil ke Malaysia atau bahkan kemana gitu ya untuk memaparkan penelitiannya gitu ya. Jadi semoga bisa memotivasi teman-teman semua baik di PPS Kabupaten Pulang Pisau maupun seluruh peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Gitu. Tidak hanya untuk PPS saja, tetapi semoga kebermanfaatannya bisa menyeluruh ke teman-teman yang lain. Mungkin itu sambutan dari saya mewakili dari pimpinan BPS Kabupaten Pulang Pisau. Sekali lagi kami juga mengucapkan selamat kepada Mas Surya yang baru kemarin ya wisuda meraih gelar MSc-nya itu ya di King Fahd University. Semoga ilmunya berkah dan juga semoga selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Ya mungkin internet di sini agak bermasalah ya di bawah putus. Ya saya lanjutkan aja ya. Terima kasih kepada Mas Rizal untuk sambutannya. Lanjutnya mengenai topik pada berperan kali ini yaitu mengenai untungnya penelitian dari cuan hingga bisa berperan. Kalau kita bicara mengenai penelitian sendiri tentu sangat erat kaitannya dengan statistik ya, di mana bidang pekerjaan kita. Namun mungkin saking sibuknya pekerjaan gitu ya, kita sampai nggak sempat untuk membuat jurnal, untuk membuat tulisan gitu ya. Padahal kemarin-kemarin membuat jurnal itu juga bisa menambah angka kredit gitu ya. Tapi mungkin hanya sedikit gitu yang membuat jurnal gitu ya. Termasuk saya juga sama sekali belum belum publish jurnal gitu. Nah mungkin salah satu kendalanya itu ya karena kita bingung itu ya cari topik yang mau diangkat itu apa, gimana caranya mencari topik gitu. Mungkin nanti akan dijelaskan kiat-kiatnya untuk memulai bagaimana itu penelitian, bagaimana membuat jurnal oleh Mas Suryo Adi. Selanjutnya juga di topik kali ini itu ada berbicara mengenai cuan ya. Nah, kalau mengenai cuan pasti pada senang gitu ya. Nah, nanti akan dijelaskan juga apa sih keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan dari membuat penelitian, dari membuat jurnal itu, cuannya itu seberapa besar gitu ya. Apakah bisa buat beli Rubicon gitu ya. Nah, itu kita nggak tahu ya. Selanjutnya saya akan sampaikan sedikit CV dari Mas Suryo itu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat Mas Suryo ini seperti yang telah disampaikan tadi, baru saja kemarin wisuda S2 ya, mendapatkan gelar Master of Science di King Fahd University. Kemudian untuk pendidikan S1 atau D4-nya itu di Politeknik Statistika STIS angkatan 54 kalau nggak salah ya Mas. Kemudian untuk saat ini beliau bekerja di BPS Pusat di Direktorat Kependudukan Sosial dan Kependudukan. Beliau juga sebagai teaching assistant di King Fahd University. Kemudian ini ada juga banyak sekali publikasi-publikasi yang telah rilis ya, beserta juga dengan konferensi dan seminar yang sudah pernah beliau ikuti. Ini ada di Latvia, ada di Polandia,
udah dari Belanda, udah keliling dunia nih Mas Soyo. Mungkin nanti bisa dilihat, ini juga ada penghargaan-penghargaan yang telah beliau raih. Ya, pokoknya nanti kita banyak menimba ilmu dari Mas Soyo, terutama mengenai penelitian itu ya. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, beli Yoyo di Kalimantan, pada Mas Soyo kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Jadi seperti yang tadi sudah di-mention ya, sebelumnya mungkin kita bicara penelitian, mungkin mindset-nya terkait dengan Dupak, seperti yang sudah kita tahu, bahwa kita ada untungnya nih ketika melakukan penelitian, kita bisa dapat angka kredit, kemudian ketika publish tambah lagi angka kreditnya, atau mungkin ketika nanti terekspos oleh Pemda, itu kita bisa join project-project mereka, seperti itu. Namun sebenarnya penelitian tidak hanya sampai di situ gitu. Untungnya masih banyak lagi gitu. Dan kali ini titel yang saya angkat adalah dari cuan hingga bisa berperan gitu. Jadi pada kesempatan kali ini ada 3 poin yang ingin saya diskusikan. Yang pertama terkait dengan memang masih penting gitu melakukan penelitian gitu. Kemudian gimana cara memulainya dan apa yang harus dilakukan gitu. Jadi step-step awal. Lebih kita akan bicara tentang fokus untuk step-step awalnya. Gitu. Nah ini tadi sudah dikenalkan. Sebelum memulai materi nih, saya mau ini nih buat ngecek ombak. Tebak gambar dulu nih. Kira-kira ada yang tahu nggak ini? Apa ini artinya? Atau apa sih ini gitu? Ada yang bisa menebak? Kalau bisa menebak boleh diisi di komen chat gitu. Saya tunggu mungkin berapa menit gitu, 1 menit atau 2 menit. Boleh yang bisa menebak. Gambar ini menjadi satu kata. Cluenya adalah satu kata saja, tidak lebih dari satu kata. Mungkin ada yang bisa menebak. Nanti kalau yang bisa menebak dapat apa ya? Dapat uang elektronik deh. Dapat uang elektronik nanti dari siapa? Dari saya boleh. Ya, nanti yang bisa menebak ya masih ditunggu. Dina Salsabina Meng. Kaulia Meng. Ya benar-benar. Awalnya Meng, boleh. Meng atau Meng. Ya, masih ada 2 gambar lagi yang perlu ditebak. Yuk, yang bisa. Meng ya, mengup ya, boleh hampir Mbak Verina boleh dilanjutkan, masih ada 1 bagian lagi. Mengup ya, boleh, ayo, boleh dicoba mengupgrade boleh, mengupas belum ada, mengupload, mengrusel belum, ayo kita ini deh, kita naikin ininya, nominal ininya deh, hadiahnya berapa ya? 100.000, ayo 100.000 yang benar. Mengupah belum, hampir benar mengupah. Benar, hampir benar. Dikit lagi. Ayo, mengupas belum. Ayo, ada yang bisa? 100.000 uang elektronik yang bisa menguap belum. Sedikit lagi. Mengubah, oh belum. Ayo, yang bisa mengupas belum. Hampir. Tadi udah ada yang hampir benar. Saya kasih clue deh. Kaulia mengupah ini udah hampir benar. Mengupah. Mengulas. Mengupah tadi udah benar. Awal dan akhirnya udah benar tuh mengupah. Tinggal yang tengah aja nih, yang tengah. Mengupah. Mengubah, bukan. Ya, sedikit lagi. Mengubah mindset. Satu kata aja. Jadi clue-nya 1 kata. Tadi sudah benar. Meng dan belakangnya ah. Mengasah. Hampir sekali. Ini mas cakep. Hampir benar banget. Mengasah.
sedikit lagi, mengarah, ya sedikit lagi. Ayo, boleh, menggebu, mengupayakan, waduh, mengupayakan makin jauh, mengalah, hampir banget nih mengalah, mengapa? Ya benar. Selamat kepada Siratul Firdaus. Ya, nanti boleh di PM nomor telepon, nomor HP-nya gitu untuk dihubungi. Ya, jadi yang benar adalah mengapa. Ini komeng, kemudian ko-nya dicoret jadinya meng, kemudian ini kartun up. Ya, tulisannya up sih, tapi kayak bacanya up gitu kan. Terus ini orang lagi lega gitu ya. Jadi yang benar adalah mengapa. Ya, agak maksa tapi nggak apa-apa ya. Ya. Nah, jadi kenapa tadi ada tebak gambar mengapa? Nah, jadi karena mengapa ini why, start with why, seperti kata Simon Sinek gitu, bahwa mengapa alasan melakukan penelitian itu hal yang penting gitu buat kita, karena kedepannya ketika kita mengemas penelitian itu kayak apa, mau ke arah mana, itu menjadi hal yang krusial terkait dengan alasan yang kita punya untuk melakukan penelitian tersebut. Ada nih alasan mas-mas yang tersenyum lebar ini alasannya mungkin demi cuan gitu, karena nyari cuan, karena penelitian untuk memang benar bisa menguntungkan, kayak nanti di akhir saya akan kasih spill kesempatan buat dapat USD $5.000 lebih gitu. Ada juga event-event di Indonesia yang nggak internasional, yang nggak perlu pakai bahasa Inggris, kita penelitian pakai bahasa Indonesia, yang nominalnya tuh cukup gede gitu, kayak 30 juta, atau 15 juta, 20 juta, yang bisa kita ikuti setiap tahun gitu. Jadi kayak ada tuh yang alasannya untuk cuan gitu. Nah, ada juga yang syarat lulus. Mungkin teman-teman yang sedang melakukan studi S1, S2, S3 gitu, untuk lulus harus melakukan penelitian gitu. Ada yang karena kerjaan, misalnya karena adanya proyek dari Pemda, atau mungkin karena dia fungsional peneliti seperti itu, jadi harus melakukan penelitian kayak gitu. Kemudian ada yang mulia sekali nih, ingin mencari solusi dari permasalahan yang ada gitu, jadi melakukan penelitian. Atau ada juga yang mungkin kayak orang-orang outlier gitu kayak gini, ngisi waktunya dengan penelitian, ada juga gitu. Jadi start with why. Kenapa? Karena dari alasan kita melakukan penelitian ini akan lari nih kemana arah tulisan kita gitu. Jadi nggak bisa kita samakan antara orang yang tujuannya mencari cuan atau tujuannya untuk kompetisi, penelitian untuk kompetisi, dengan penelitian untuk publish jurnal misalnya kayak gitu. Itu akan beda konten yang perlu disampaikan, apa message yang disampaikan dari penelitian itu, seperti itu. Nah, kita ambil contoh nih. Kita ambil case. So, yang pertama, ini mungkin teman-teman udah tahu ya, orang Indonesia yang sekarang di Oxford University, yang merupakan penemu dari vaksin COVID-19, namanya Karina Jo. Nih, yang ini Karina Jo. Nah, Karina Jo ini ceritanya cukup unik. Mungkin teman-teman yang udah nyimak podcastnya Gita Wirjawan tahu nih kisahnya gitu, dari dia di Hong Kong, kemudian ke Australia, hingga akhirnya ke Oxford gitu. Nah, ketika di Australia, Karina Jo ini dia sebenarnya kuliah. Tapi kuliah dia juga intern di bidang industri. Jadi penelitian yang dilakukan itu arahnya ke industri. Nah, karena ke arah industri, itu maka penelitian yang dilakukan akan lebih menjual, akan lebih oke kalau misalnya arah penelitian yang dilakukan itu arah originalitas, atau yang penelitian yang dilakukan itu adalah sesuatu yang baru, yang susah ditemukan oleh orang lain gitu. Jadi makanya di industri itu, jadi ketika dia nemuin vaksin rabies atau apa gitu di Australia yang tidak ditemukan sebelumnya di negara lain, atau di perusahaan lain, sehingga perusahaan tersebut bisa nih memproduce vaksin tersebut dan bisa jadi keuntungan gitu. Itu kan perlunya originalitas, karena penelitian yang dilakukan adalah di bidang industri seperti itu. Nah, kita beralih ke contoh yang kedua. Ini adalah mantan calon advisor saya. Beliau adalah dosen di KAUST, namanya Paula Moraga. Nah, beliau ini karena akademia, maka beda nih sama Karina Jo tadi. Kalau Karina Jo kan perlu yang originalitas gitu, lebih mengutamakan originalitas. Yang siapa namanya, Paula Moraga ini, Prof. Paula Moraga ini, dia karena berada di bidang akademia, yang mana kalau orang akademis gitu kan lebih penting yang dia mempublish di jurnal, atau bisa
bisa ikut di conference seperti itu. Jadi lebih ke arah sana gitu penelitian yang dia lakukan. Makanya akan lebih oke ketika apa yang dia tulis itu fokusnya ke replicability atau lebih bisa dilakukan oleh orang lain seperti itu. Dia menemukan sesuatu tapi bisa direplikasi oleh orang lain gitu. Itulah pentingnya kontribusi di bidang akademis gitu. Agar lebih, jadi penelitian yang dia lakukan bisa beranak pinak gitu. Dia melakukan A, kemudian nanti yang orang di belahan benua lain melakukan A.1, yang di lain A.2, A.2.1 dan sebagainya gitu. Jadi pentingnya replicability kalau misalnya di bidang akademis seperti itu, atau bisa dilakukan oleh orang lain. Kalau yang dilakukan Paula Moraga ini, dia fokusnya di bidang geostatistik atau spasial statistik. Dia menemukan RINLA, yaitu sebuah metode yang bisa dilakukan secara spasial gitu, untuk melakukan metode statistik secara spasial gitu, dan itu direplikasi oleh banyak orang gitu. Nah makanya kontribusi yang didapatkan oleh Paula Moraga ini termasuk besar karena di bidang akademis. Nah kita beralih nih ke orang ketiga. Beliau adalah Miguel, saya lupa nama lengkapnya, Miguel. Beliau ada pemenang dari kompetisi EJAVEC tahun lalu, mengalahkan tim saya. Beliau adalah dosen di Universitas Erlangga, juara 1 EJAVEC tahun lalu. Jadi penelitian yang dilakukan di EJAVEC oleh Miguel ini, dia beda nih sama yang dilakukan oleh si Karina Jo sama Paula Moraga. Karena Miguel ini melakukan penelitian fokusnya untuk melakukan kompetisi, yang kompetisi outputnya itu adalah untuk public policy, untuk masukan kepada pemerintah. Jadi perlunya ada wisdom di sini. Wisdom. Jadi fokus penelitian yang dilakukan itu lebih ke wisdom. Seperti misalnya kita, orang BPS, mau melakukan project untuk Pemda atau membantu membuat laporan atau dan sebagainya untuk Pemda, maka harus ada wisdom di sana yang kita tulis gitu, yaitu nilai insight dari apa data atau analisis yang kita lakukan. Apa sih rekomendasi yang bisa kita berikan, apa sih kritik atau saran yang bisa kita berikan kepada pemerintah atau pihak otoritas gitu terkait dengan penelitian yang kita lakukan. Maka maka diperkuatnya penelitian yang dilakukan itu terkait dengan wisdom gitu. Nah, jadi belajar dari 3 orang itu, maka tujuan itu membuahkan pendekatan, tujuan membuahkan gimana kita mengemas penelitian kita gitu. Itu terkait dengan why-nya. Nah, sebenarnya kita nggak harus nih fokus, misalnya kita orang BPS yang mana kita bekerja pada pemerintah, terus kita harus wisdom terus. Enggak. Kita juga harus memperluas kapasitas. Seperti dalam diagram ini, semakin ke kanan, semakin baik. Yang expert cuma satu, dia cuma melakukan penelitian di wisdom mulu. Maka dia akan, ya expertnya itu aja, maka karirnya di situ-situ aja untuk yang part ini. Maka akan lebih baik jika dia melakukan expanded base atau memperluas pengetahuan yang dia lakukan dengan misalnya kadang ya ikut kompetisi, kadang ya publish, kadang ya juga untuk industri, kontribusi untuk industri gitu, seperti itu. Jadi karirnya itu akan semakin ke arah cone shape atau bentuk seperti sisir di sini. Nah, karena ketika pengetahuannya lebih luas, kemudian ekspertisnya dia oke gitu banyak, alasan dia melakukan penelitian itu banyak, maka dia ketika misalnya ada kompetisi, oke, kita kemas penelitian yang ada menjadi ke arah wisdom, ke arah gimana kita kasih rekomendasi dan sebagainya. Terus ada conference, gue mau join nih gitu misalnya, berarti ke arah yang replicable dan sebagainya. Kemudian ada peluang untuk ke industri, ya berarti ke arah originalitas penelitiannya, seperti itu. Jadi semakin banyak expertise yang kita punya, itu maka akan semakin bagus gitu. Itu kata Karil Cohen gitu, tahun 2018. Nah, itu terkait dengan why. Lalu kalau misalnya kita udah ketemu nih alasannya apa gitu, misalnya kita udah nemu nih, ada event, ada kompetisi namanya EJAVEC atau Sumatranomics atau WJES, atau yang di Jawa Tengah juga ada kompetisi paper. Nah, lalu bagaimana nih memulai penelitiannya gitu. Nah, untuk memulai penelitian sebelumnya kita perlu tahu terkait dengan boundary of knowledge ini, diagram boundary of knowledge. Kita kan pengetahuan kita tentu ya
hanya setitik dibandingkan pengetahuan yang ada di dunia, seperti itu kan ya. Nah, definisi penelitian sendiri menurut Dawson itu adalah suatu kontribusi yang dilakukan atas metodologi tertentu dan berkontribusi untuk pengetahuan. Nah, jadi penelitian itu intinya untuk pengetahuan untuk pemerintah, pengetahuan untuk industri, pengetahuan untuk akademis, maupun ya bidang-bidang lainnya seperti itu. Dan pengetahuan yang kita punya kan hanya seiprit segini ya, sekecil ini, your knowledge understanding kan segini. Sedangkan penelitian yang ada pengetahuan yang ada di dunia adalah sebesar ini, kayak contohnya ini. Nah, lalu kalau kita melakukan penelitian itu sebenarnya kita harusnya mengkontribusi terhadap pengetahuan yang ada di dunia. Nah, sehingga memperluas dari garis ini yang ada di garis putus-putus ini. Tapi kan kalau kita melakukan penelitian atau belajar, itu paling kan luasnya nambah yang bagian tengah ini ya. Jadi nambahnya bukan ke arah sini tapi ke arah sini. Nah, terus gimana dong gitu? Gimana bisa kita mengkontribusi terhadap penelitian gitu? Apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal. Yang pertama adalah meningkatkan literasi. Nah, ini adalah grafiknya. Jadi ketika kita sudah define dari riset kita, dari penelitian kita di bidang apa, misalnya untuk Pemda gitu, misalnya untuk Pemda sehingga harus ada masukan terkait dengan Pemda. Contohnya misalnya terkait dengan bantuan sosial, kayak gimana sih bantuan sosial gitu. Pengetahuan Pemda tuh segini gedenya. Sedangkan pengetahuan kita tadi yang kecil ini, maka kita harus melakukan investigasi nih dengan meningkatkan literasi. Discover ini bisa dilakukan ketika kita meningkatkan literasi atau istilah gampangnya adalah membaca. Jadi kita ketika membaca, maka kita akan mendiscover sesuatu, mengkomunikasikan kepada Pemda sehingga bisa berkontribusi kepada Pemda tersebut, gitu istilahnya. Jadi poin pertama yang harus dilakukan adalah membaca. Misalnya kita udah tahu, misalnya contohnya, jadi praktiknya seperti ini. Misalnya kita udah tahu ada proyek dari Pemda nih, kayak Pemda minta kita menganalisis terkait kemiskinan di Pemda. Bisa nggak sih Mas penelitian, bisa nggak sih BPS menghasilkan angka kemiskinan yang di tingkat desa gitu. Kita butuhnya tingkat desa bukan tingkat kabupaten gitu. Misalnya Pemda kayak gitu bilangnya. Terus, bisa nggak ya gitu. Nah, kita bisa jawab bisa nggak ya tuh yang pertama adalah dengan membaca. Ada nggak sih penelitian terkait itu gitu. Jurnal terkait itu atau buku terkait itu, yaitu dengan mendiscover itu tadi. Jadi dibaca dulu, kita baca dulu gitu. Baru kita mengkomunikasikan ada atau enggaknya. Nah, kalau kita sudah membaca, terus gimana nih kita bisa menemukan masalah di sana gitu, atau apa yang harus dilakukan gitu terkait dengan jurnal yang kita temukan atau buku yang kita temukan. Ada 7 hal yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita have no clue terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Ada 7 hal yang bisa kita lakukan untuk menemukan gap atau isu yang ingin kita angkat. Ada 7 cara. Yang pertama adalah kita berangkat dari sebelah kanan, yaitu yang warna merah, empirical gap. Empirical gap adalah adanya kontradiksi antara bukti-bukti yang ada dengan bukti yang ingin kita angkat gitu. Misalnya contohnya tesis saya. Tesis saya ini mengangkat tentang machine learning gitu. Kalau sebelum-sebelumnya nih, penelitian sebelumnya tuh machine learning tuh kaitannya harus dengan data yang besar, data yang banyak, data yang ratusan, lebih dari ratusan seperti itu. Nah, saya ingin membuktikan bisa nggak sih sebenarnya machine learning untuk data-data yang kecil kayak gitu. Nah, maka itu adalah empirical gap. Jadi gimana kita menemukan masalah dari penelitian itu, yang pertama adalah dengan empirical gap. Pertanyaan dari menolak menolak khalayak yang sudah ada, menolak kenyataan yang sudah ada, itu istilahnya empirical gap. Misalnya kayak tadi misalnya kayak machine learning untuk data-data yang besar, terus kita bertanya kepada diri kita, bisa nggak sih sebenarnya machine learning untuk data-data yang kecil gitu. Nah, maka kita melakukan penelitian melalui pertanyaan itu. Kemudian yang kedua adalah kita beralih kepada theoretical gap. Theoretical gap di sini adalah terkait dengan teori, membuktikan teori yang ada, atau terkait dengan teori yang ada. Misalnya, misalnya proyek di tempat saya di Duknaker, di mobilitas gitu. Belum ada nih teori terkait dengan bagaimana menghitung error dari data MSA, dari data
MPD, Mobile Positioning Data, yang dikumpulkan oleh BPS Pusat seperti itu, dan dikumpulkan oleh BPS daerah gitu. Tahun lalu dikumpulkan oleh Kalimantan Selatan sama Palembang kayak gitu. Nah, kita belum tahu nih cara ngitung errornya gimana karena belum ada teori yang ada. Nah, maka ada theoretical gap di sana. Kita bisa melakukan penelitian untuk itu gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita masuk ke population gap. Nah, ini yang paling mudah nih kita lakukan karena kita gudangnya data, population gap. Jadi population gap adalah terkait dengan populasi dari penelitian yang sudah ada. Misalnya kita ketemu nih tadi terkait dengan Pemda, kita udah ketemu, oh ternyata ada nih jurnal terkait kemiskinan yang di tingkat desa gitu. Ada jurnalnya gitu. Nah, bisa nggak ya diterapin di kabupaten kita? Nah, itu adalah population gap. Jadi sampel dari penelitian yang sudah ada, tapi belum ada nih penelitian tersebut yang sampelnya tuh di tempat kita gitu. Makanya kita akan mengisi gap di tersebut gitu. Jadi ada isu yaitu berupa ternyata belum ada nih penelitian serupa yang dilakukan di tempat kita. Makanya population gap disebutnya. Jadi yang paling mudah adalah population gap untuk kita ya yang punya gudangnya data seperti itu. Kemudian yang keempat adalah knowledge gap. Knowledge gap adalah isu yang mana fokusnya kepada belum ada nih terkait dengan hal itu. Misalnya penelitian saya tahun lalu terkait dengan gig worker, yaitu adalah pekerja online kayak gitu. Jadi belum ada di tingkat dunia, belum ada kesepakatan mengenai definisi gig worker, mengenai pengetahuan mengenai gig worker. Makanya saya melakukan penelitian itu karena ada knowledge gap di sana, yaitu belum ada nih ternyata penelitian yang meneliti tentang pekerja gig atau pekerja yang online gitu, kayak pekerja apa namanya Gojek itu, supir Gojek itu tuh kayak gimana sih kesejahteraannya, kayak gimana sih itu sebenarnya konsep definisinya kayak gitu. Makanya saya mengisi di knowledge gap gitu. Kemudian ada practical knowledge gap, yaitu terkait dengan belum ada bentar saya buka contekan dulu, lupa. Belum ada kaitan praktis dan teoritis. Gimana ya? Belum ada kaitan praktis dan teoritis. Oh, mungkin ini terkait dengan contohnya ya. Contohnya misalnya skripsi saya di ketika S1. Itu adalah practical knowledge gap. Jadi belum ada kaitan nih antara teori sama praktiknya. Teorinya misalnya, kan ada nih di agama, mungkin yang teman-teman beragama Islam tahu bahwa dilarang kita mendekati zina. Teorinya seperti itu. Nah, tapi kenapa dilarang mendekati zina? Kenapa bukan dilarang melakukan zina? Nah, ternyata setelah saya lakukan penelitian, itu zina ini adalah suatu behavior manusia, perilaku manusia yang berdistribusi logistik multinomial. Artinya ketika kita bisa mendekati zina, misalnya kita pegangan tangan aja, itu peluang kita untuk melakukan lebih dari pegangan tangan akan semakin besar. Itu pegangan tangan aja. Nah, kalau misalnya ada nih anak-anak udah melakukan ciuman, maka peluang untuk melakukan hubungan seks lebih besar lagi gitu. Artinya ketika kita melakukan suatu hal yang kecil dari zina aja, maka peluang untuk melakukan hal yang lebih besar dari zina itu akan lebih besar. Makanya itu disebut dengan distribusi logistik multinomial. Jadi ada secara praktikal terkait dengan perilakunya dan terkait dengan teorinya, knowledge gap. Jadi itu adalah practical knowledge gap. Belum ada nih penelitian terkait itu, makanya saya melakukan penelitian itu gitu untuk pada remaja awal ketika SMP, ketika STIS, yaitu remaja SMP begitu. Kemudian ada juga methodological gap. Ya, ini juga gampang nih lakukan anak-anak STIS nih, biasanya nih lulusan STIS terkait dengan metodologi. Udah ada nih penelitian ngitung kemiskinan, misalnya meranking kemiskinan gitu menggunakan metode PMT. Waduh, PMT mulu gitu misalnya. Ada nggak sih cara yang lain gitu untuk meranking kemiskinan secara individu gitu? Ternyata ada. Nah, ternyata belum dilakukan. Nah, itu yang disebut dengan methodological gap gitu. Nah, yang terakhir terkait dengan evidence gap. Evidence gap tadi udah ya? Oh, tadi yang pertama empirical gap. Nah, evidence gap adalah terkait dengan kontradiksi dari sebelumnya.
Tadi kembali sama empirical, mohon maaf. Jadi evidence gap ini terkait dengan bukti yang kontradiksi dari sebelumnya. Yang tadi saya jelaskan pertama itu adalah evidence gap. Jadi yang belum saya jelaskan adalah empirical gap. Empirical gap adalah apa yang ada itu baru teoritis, yaitu belum ada percobaan atau eksperimen yang dilakukan. Nah, misalnya empirical gap ini misalnya terkait bansos. Nah, misalnya nanti hasil reksostek udah diterapkan gitu. Ini benar-benar bisa berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat nggak sih gitu, kan belum ada nih bukti empirisnya gitu, makanya kita melakukan penelitian itu gitu. Jadi empirical gap. Nah, jadi ada 7 hal sebenarnya gap yang bisa kita lakukan. Jadi luas sekali hal yang bisa kita lakukan untuk penelitian, asal kita bisa nih. Yang pertama misalnya kita nemu jurnal. Kalau kita nemu jurnal atau nemu penelitian atau nemu buku, kemudian ingin kita lakukan dengan data yang sudah ada, itu sebenarnya bisa nih kita coba dari 7 gap ini. Pertama, coba kita empirical gap. Udah ada nggak sih bukti empiris dari jurnal ini gitu, seperti itu. Misalnya jurnalnya tentang teori gitu. Udah ada belum sih gitu. Nah, bisa kita lakukan. Atau yang paling gampang ya population ini. Misalnya kita udah melakukan penelitian, kemudian kita nggak tahu nih, kayaknya di kabupaten kita belum ada deh penelitian tentang ini. Kita lakuin aja gitu. Nah, itu adalah population gap. Jadi nggak apa-apa melakukan penelitian kayak gitu, replikasi. Itu nggak disebut dengan ini ya, nggak disebut dengan apa plagiarisme gitu, itu beda karena kita melakukan replikasi dari penelitian yang ada. Justru ketika kita mereplikasi penelitian yang sudah ada, itu adalah bentuk apresiasi kita terhadap penelitian tersebut karena kita menganggap penelitian itu berkontribusi terhadap pengetahuan, makanya kita jadikan acuan untuk kita lakukan penelitian begitu. Itu terkait isunya. Jadi kita sudah tahu nih gimana memulai gitu. Kita udah temu apa yang harus kita angkat dari penelitian kita gitu. Kemudian tadi pertama kita udah tahu alasannya apa, jadi kita tahu fokusnya kemana. Harus lebih ke originalitas kah? Harus lebih ke replikabilitas kah? Atau harus lebih ke wisdom atau insight dari penelitian. Kemudian kita beranjak ke tujuan yang ketiga, yaitu bagaimana sih mengemas hasilnya, gitu kan. Nah, ada panduan umum terkait dengan bagaimana mengemas hasil dari penelitian. Ada panduan umum yang bisa diterapkan di semuanya gitu, baik untuk kompetisi, baik untuk industri, baik untuk juga untuk di jurnal gitu, seperti itu. Jadi secara umum konsepnya adalah menggunakan konsep IMRET. Itu saya ambil dari IMRET, konsep IMRET, yaitu IMRET I introduction, M method, R result, dan D discussion gitu. Jadi yang sebelum itu ada juga nih terkait dengan abstrak dan judul. Tapi nggak kelihatan. Bentar, ini gimana ya ngilanginnya? Oke, terkait dengan yang pertama, judul dan abstrak gitu, yaitu berupa deskriptif informasi deskriptif yang untuk membuat pembaca itu tahu secara cepat gitu terkait dengan penelitian kita atau tertarik dengan penelitian kita. Kita tulis di abstrak atau judul gitu. Nah, kemudian intinya ini ada IMRET, introduction, method, result, discussion, terkait apa yang harus kita lakukan penelitian. Yang pertama, why? Kenapa sih kita angkat itu? Misalnya tadi empirical gap-nya kita angkat adalah terkait dengan population gap. Mengapa? Mengapa kita lakukan penelitian? Karena di tempat kita nggak ada. Nah, sedangkan di tempat kita tuh ada masalah gitu. Ada isu terkait itu. Jadi harus ditemukan nih masalahnya apa. Atau ditemukan nih penyebabnya tuh apa. Nah, maka why-nya tuh itu. Jadi konteks dari project atau penelitian yang kita lakukan itu dijelaskan di introduction. Nah, kemudian how does it fit in with other research on the topic? Terkait dengan bagaimana nih kaitannya dengan topik-topik yang sudah ada atau dikaitkan dengan paper yang kita temukan sebelumnya gitu. Kemudian apa pertanyaan penelitian yang ada itu semuanya dikemas dalam introduction gitu. Jadi kayak kita misalnya tadi population gap-nya kita mau menerapkan suatu penelitian di tempat kita, kabupaten kita, maka pertanyaannya terkait dengan
yaitu misalnya yang pertama, bisa nggak sih metode ini diterapkan di tempat kita gitu. Terus apa sih biasanya template-nya kayak apa sih variabel-variabel yang mempengaruhi gitu, atau apa sih kaitan variabel-variabel yang berkaitan dengan itu gitu. Kemudian solusinya kayak gimana sih? Nah, misalnya tiga hal itu. Kemudian masuk ke part kedua yaitu metodologi gitu. Biasanya ini metodologi ini dijelaskan tentang literatur yang kita gunakan seperti itu, teorinya, kemudian kita sudah baca terkait penelitian apa gitu sehingga bisa dijadikan acuan kayak gitu. Kemudian yang pertama adalah literatur, yang kedua adalah terkait dengan data. Sumber data yang kita gunakan adalah data apa, dari mana, periodenya kapan, seperti itu. Variabelnya mungkin apa saja gitu, tapi kalau variabel nggak begitu penting ya. Maksudnya yang penting dari mana sumbernya, datanya apa, kayak gitu kita harus jelaskan. Kemudian yang ketiga, how, yang biasanya dijelaskan adalah terkait dengan metode analisisnya. Kita pakai apa, kita jelaskan metode analisisnya, mungkin ada uji-uji asumsi atau tidak, seperti itu. Jadi kita jelaskan di bagian metodologinya gitu. Jadi how, bagaimana kita bisa melakukan penelitian itu. Kemudian yang ketiga adalah result. Yaitu jawaban dari pertanyaan. Nah, jadi apa jawaban dari pertanyaan yang sudah kita tanyakan tadi sebelumnya gitu, terkait dengan misalnya tadi penyebabnya masalahnya apa aja sih gitu. Nah, kita bisa jawab di bagian resultnya. Jadi di bagian hasilnya itu menjawab pertanyaan penelitian gitu. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan kadang saya masih temukan di penelitian-penelitian kita, apalagi yang skripsi anak STIS yang tahun saya sih terutama, biar tebel, itu di bagian resultnya itu deskriptifnya panjang sekali, dan kebanyakan hanya menjelaskan terkait dengan tabel. Misalnya di tabel sudah tertera atau di grafik sudah tertera kalau periode dari 2000 sampai 2020 meningkat dari 10 sampai 50 misalnya kayak gitu. Nah, terus di deskripsinya kita jelaskan pada tahun 2020 angkanya adalah 10. Kemudian pada tahun 2021 meningkat 5% menjadi 20 misalnya kayak gitu. Hal yang tidak perlu kita jelaskan di sana gitu. Jadi sebenarnya di bagian hasil itu yang perlu kita underline, yang perlu kita jelaskan adalah terkait dengan jawaban dari pertanyaan kita gitu. Itu menjawab nggak sih gitu? Kalau nggak menjawab ngapain kita tulis gitu? Dan pun di grafik sudah ada, jadi ngapain kita deskripsiin lagi gitu. Jadi mungkin kekeliruan yang sering saya lakukan dan beberapa teman di sekitar saya lakukan adalah terkait dengan result gitu. Semoga teman-teman di sini yang gabung tidak mengalami masalah tersebut gitu. Kemudian yang terakhir adalah terkait discussion, atau ada juga masuk ke simpulan saran atau implikasi, itu masuk ke bagian discussion, yaitu signifikansi apa sih yang dikontribusikan oleh penelitian kita gitu. Misalnya di discussion ini terkait dengan kesimpulannya, ternyata ini nih kesejahteraan di tempat kita disebabkan karena variabel ini nih gitu, sehingga variabel ini nih yang harusnya diperbaiki karena di tempat kita ada begini, jadi harus seperti ini gitu. Jadi terkait dengan signifikansi apa yang penelitian yang kita lakukan. Kemudian terkait dengan how does it fit in with what else in known about the topic. Maybe kayak kita angkat terkait dengan, harusnya nih ada metode lain yang diterapkan gitu. Mungkin di penelitian selanjutnya baiknya menerapkan metode ini, seperti itu. Jadi itu so what gitu. Jadi diangkat di bagian discussion. Kemudian yang terakhir ada terkait referensi, karena penelitian adalah di bidang pengetahuan, dan pengetahuan sangat menghargai. Ya, karena pengetahuan, jadi kita menghargai pengetahuan yang sudah ada, jadi harus adanya referensi atau terkait dengan citasi, kita menghargai penelitian yang sudah ada, seperti itu. Jadi itu terkait dengan mengawali sebuah penelitian, kita harus tahu why-nya seperti apa. Kemudian kalau sudah tahu why-nya, kita tahu cara mengangkat isunya atau cara memulainya kayak gimana, yaitu dengan membaca, meningkatkan literasi kita. Yang kedua adalah dengan mengetahui research gap. Tadi ada 7 hal. Nah, yang ketiga adalah terus gimana nih apa yang dilakukan ketika penelitian tadi terkait dengan IMRET tadi, introduction, metodologi, result, dan discussion. Jadi itu poin-poin yang bisa saya sampaikan terkait 3 hal. Dan
sekarang adalah terkait dengan praktik yang bisa kita lakukan. Nah, di sini ada 3 kesempatan, mungkin ada banyak sekali kesempatan sebenarnya yang bisa teman-teman coba ketika mau praktik terkait dengan penelitian. Tapi di sini saya angkat 3 yang relevan terhadap kita, teman-teman BPS. Yang pertama, ada nih konferensi di Kanada, itu fully funded, dibayarin tiketnya, dibayarin hotelnya, kita dikasih uang ketika di sana untuk makan dan sebagainya, terus dapat juga uang saku dan dapat award 5.000 plus USD atau sekitar di atas 70 juta rupiah gitu. Nah, yang mau bisa nih ada konferensi di Kanada. Tapi nggak semua yang submit akan otomatis dapat ya. Jadi tentu akan diseleksi oleh panitia gitu. Kemudian ada juga nih kompetisi. Nah, kalau yang pertama konferensi, jadi karena konferensi ini, jadi kalau misalnya penelitian teman-teman mau melakukan penelitian untuk konferensi ini lebih baik yang bisa di replicable gitu ya. Tadi jadi yang seperti penelitiannya Paula Moraga tadi gitu. Nah, kemudian yang kedua ada nih kompetisi EJAVEC, East Java Economic Forum sekarang lagi dibuka, teman-teman bisa ikut, hadiahnya di atas 10 juta rupiah dan iya, menurut saya sangat worth it dengan total 167 juta rupiah lebih. Jadi sangat worth it untuk teman-teman coba daftar. Ini competitive riset, tapi outputnya EJAVEC ini adalah kebijakan publik. Jadi beda nih sama konferensi di Kanada tadi. Karena EJAVEC ini outputnya untuk kebijakan publik, jadi lebih nanti penelitian teman-teman terkait dengan discussion-nya itu lebih ke arah wisdom yang tadi seperti yang dilakukan oleh Miguel tadi, yaitu gimana terkait dengan rekomendasi yang bisa kita berikan atau mungkin saran masukan kepada pemerintah Jawa Timur dan sebagainya. Jadi lebih dieksplor di bagian sananya gitu, bukan di bagian depan-depannya atau malah kayak deskriptifnya. No, lebih baik di bagian rekomendasi atau di bagian apa yang harus dilakukan atau tindak lanjut atau evaluasi kebijakan yang ada gitu. Jadi EJAVEC ini karena competitive research outputnya untuk ke sana, jadi sebaiknya teman-teman kalau melakukan penelitian di explore lagi di bagian yang discussion belakang tadi. Nah, ada juga nih konferensi di Cina, dibayarin, kita dapat tiket pulang pergi, dibayarin ketika di sana, kemudian kita bisa presentasi gitu penelitian kita, dibayarin oleh ADB, Asian Development Bank. Nah, ini konferensi jatuhnya sih, konferensi seperti yang di Kanada. Jadi ya 11-12 sama di Kanada, cuma di yang di ADB ini nggak dapat award. Jadi ya iya, yang penting jalan-jalan aja lah ya. Gitu. Nah, tiga kompetisi ini teman-teman bisa akses di sid/laman-suryo. Nah, ini bisa diakses di link ini. Kemudian nanti ada opsi ketiga ini. Kalau misalnya teman-teman mau mencoba, dan saya sangat menyarankan karena karena benefit yang bisa kita dapatkan dari penelitian itu, yaitu mungkin di awal-awal kita fokusnya kayak ya udahlah nyari cuan aja gitu, karena kita tidak bisa mengandalkan misalnya karena TK yang turun seperti itu, atau mungkin kayak yang TK ternyata tidak 100% sampai sekarang gitu kan. Jadi kayak udahlah coba cari cuan di tempat lain gitu. Nah, ini bisa jadi side hustle kita, enggak side hustle sih, kayak sampingan kita melakukan penelitian dengan kesempatan-kesempatan yang bisa mendapatkan benefit. Tapi nanti lambat laun mungkin teman-teman ketika udah sering melakukan itu, maka akan kayak tergelitik terkait dengan isu, sehingga nanti mungkin di awal-awal fokusnya kepada hal material, tapi mungkin di akhir-akhir nanti akan mulai terkait dengan aktualisasi diri, yaitu terkait dengan kontribusi kita untuk memecahkan masalah. Jadi cita-cita utama dari penelitian bukanlah untuk hal-hal material, tapi nantinya teman-teman mungkin nanti akan tergelitik terkait dengan isu-isu sosial, isu-isu kontribusial gitu. Jadi kayak gimana kita berkontribusi terkait dengan isu untuk memecahkan masalah yang ada di sekitar kita, begitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik terkait dengan tadi 7 research gap lebih dalam, insya Allah akan saya bahas di sharing di BPS
BPS yang lain yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang lain gitu. Oke, kalau misalnya mau sesi tanya jawab, disilakan. Saya kembalikan ke Raffi. Oke, baik, terima kasih Mas Leo atas ilmu yang sudah diberikan ya, sangat banyak tadi. Mulai dari tujuan penelitian, mau buat apa dari kita, terus kemudian bagaimana kita memulai untuk melakukan penelitian itu. Mulai dari tadi udah dijelaskan, mulai dari membaca atau meningkatkan literasi kita. Kemudian tadi juga dijelaskan bagaimana mencari topik, setelah udah dijelaskan 7 cara menemukan gap gitu ya, gap dari antara realita dan ekspektasi gitu ya. Kemudian tadi juga ada dijelaskan mengenai IMET gitu ya. Dan yang terakhir ada juga dijelaskan mengenai event-event yang bisa diikuti oleh sobat-sobat bakaran semuanya. Oke, kemudian selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab ya. Jadi Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand atau bisa dituliskan di chat. Mungkin sambil menunggu yang tanya, ini tadi katanya itu Mas, halaman yang SID/laman Deswoyo itu nggak bisa dibuka, kenapa itu Mas? Oh iya nih, saya juga barusan cek nggak bisa. Saya perbaiki nanti. Oke. Ya, mungkin Bapak Ibu yang mau tanya dipersilahkan ya. Mumpung ini sumbernya kita impor langsung nih dari Timur Tengah nih. Biasanya dari lokal-lokal aja kita nih sekali-sekali dari Timur Tengah. Yang beliau udah menyempatkan waktu sangat pagi sekali, di sana masih jam 6:30 berarti sekarang. Oke, mungkin ini ada pertanyaan di chat Mas dari M. Haidir. Izin Mas terkait referensi, selama ini kan pakemnya maksimal 5 tahun ke belakang. Apakah itu pakem yang pasti Mas? Kemudian bagaimana kalau misalnya eh, referensi itu kita tarik 6-7 tahun ke belakang itu, apakah bisa? Kemudian pertanyaan kedua, meskipun topik selalu berulang, bagaimana kalau kesulitan untuk menemukan yang fall within the 5 years time? Itu Mas. Oke, saya jawab langsung ya. Wah, Ya. ada ini teman saya nih, Kak Aidir. Mas Rizky, oke. Terkait dengan referensi, sebenarnya nggak harus sih, harus 5 tahun sebelakang. Kalau misalnya teorinya memang teori basic, kadang kan misalnya teori basic apa gitu, teori sampling misalnya tentang Slovin. Kalau adanya penelitiannya tentang terkait dengan Slovin itu zaman 93 gitu kan ya kita nggak bisa memaksakan untuk menjadi 5 tahun ke belakang gitu. Jadi balik lagi sih ke tujuan kita. Cuma biasanya itu kalau yang ada pakem-pakem begini biasanya di bidang akademis ya. Misalnya suatu jurnal mensyaratkan 80% harus misalnya 5 tahun ke belakang gitu. Jadi sebenarnya boleh terkait lebih dari 5 tahun ke belakang tergantung dari tujuan kita melakukan penelitian. Kadang ada jurnal yang misalnya kita untuk submit jurnal atau submit conference itu mereka ada yang mensyaratkan tersendiri kayak referensi yang harus kamu gunakan adalah yang 70% adalah 5 tahun ke belakang gitu. Ya udah kita harus ikuti saja gitu. Jadi kalau misalnya kita punyanya teori terkait Slovin misalnya adanya tahun 93 misalnya atau terkait dengan machine learning di tahun 80 sekian gitu. Adanya cuma itu, ya udah kita cari penelitian-penelitian anak dari penelitian itu yang bisa kita kutip dari sana gitu. Jadi kita nggak gunakan itu karena misalnya tadi ada constraint 80% gitu atau 70% gitu. Jadi itu terkait dengan batas 5 tahun ke belakang itu. Kira-kira menjawab nggak? Siap Mas, menjawab sekali. Sebelumnya congratulations Mas atas wisudanya. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Itu ya tadi jawabannya. Jadi untuk referensi tidak harus selalu 5 tahun terakhir itu ya, bisa lebih lama lagi tergantung memang penelitian apa yang mau kita
buat itu ya, yang mau kita gali, terus referensinya yang ada itu tahun berapa gitu. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya Mas ada dari Pak Arif LA, ini untuk izin tidak masuk kerja itu saat menghadiri konferensi apakah menggunakan surat tugas gitu ya? Mungkin based on experience-nya Mas Suryo itu. Kemudian ada juga sekalian ya Mas dari Mbak Novriani. Misalnya kita buat sistem informasi, kira-kira apanya di sistem informasi itu yang bisa kita tuliskan dalam paper dan supaya paper kita itu menarik, bagaimana tips dan triksnya. Kemudian yang ketiga ada juga dari Mbak Fitri. Satu aja boleh nggak? Oh ya, langsung aja ya. Tadi yang pertama terkait konferensi, menghadiri konferensi Iya. itu pakai surat tugas atau apa? Iya, sejauh ini yang saya lakukan adalah menggunakan surat tugas gitu. Jadi karena saya belajar ketika masa kuliah, jadi kuliah dulu saya udah ngikutin konferensi, tapi seenak saya gitu, ternyata itu bermasalah gitu karena kita berada di birokrasi. Jadi sejak bekerja, saya komunikasikan dengan atasan saya ketika melakukan penelitian, pun itu dengan menggunakan data BPS ya, jadi ada kontribusi yang bisa kita berikan kepada BPS, mungkin fokusnya adalah kepada daerah kita gitu, seperti itu. Jadi kita cerita kepada atasan kita gitu terkait dengan itu. Kalau yang pengalaman saya adalah dulu waktu saya di kabupaten, saya langsung ketemu dengan eselon 2 saya, ngobrol dengan beliau terkait dengan penelitian yang saya lakukan, kemudian mungkin dari beliau ada masukan, kan beliau yang lebih tahu dari kita gitu. Jadi kayak ada nggak sih Bu solusi dari penelitian ini, misalnya Ibu ada masukan gitu-gitu kayak gitu. Jadi setelah berkomunikasi dengan beliau baru tuh kayak kita saya sebenarnya lolos ini Bu untuk di sini gitu, bisa nggak pakai surat tugas? Ternyata bisa. Jadi selama ini saya menggunakan surat tugas. Pun kalau misalnya yang lebih mungkin short course, bentuknya short course seperti itu, yang saya tahu BPS sekarang sudah membolehkan terkait dengan short course kayak gitu, teman-teman bisa berkomunikasi dengan Pusdiklat gitu. Karena ada pengalaman ini yang baru pulang itu ada beberapa pegawai dari Babel, kemudian ada juga dari Duknaker, ada juga dari analisis, itu mereka baru berangkat ke Australia, short course 3 pekan dan itu dibolehkan oleh kantor gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa berkomunikasi dengan Pusdiklat terkait itu. Kalau misalnya durasinya lama gitu. Tapi kalau conference biasanya kan 1 pekan itu udah cukup lama lah itu 1 pekan. Begitu. Jadi menggunakan surat tugas. Begitu. Kemudian Oke. Ya. Lanjut yang lanjut kedua ke tadi Mas. misalnya kita buat sistem informasi, kira-kira apanya di SI itu yang bisa kita tuliskan paper dan biar menarik, apa triknya? Balik lagi tadi tergantung tujuannya apa nih gitu. Ini sistem informasi itu buat tadi alasannya akademis misalnya untuk buat apa namanya, buat tesis, disertasi atau buat skripsi atau buat masukan buat pemerintah daerah seperti itu atau buat policy maker kayak gitu atau apa gitu. Jadi balik lagi ke tujuan kita gitu. Mungkin Mbak Novriani ini boleh open mic gitu kali. Maksudnya gimana nih? Kayak Ya, silakan Mbak Novriani. Halo. Ya. Silakan Mbak. Saya sebenarnya juga bingung kita nanya. Gimana ya? Kan kalau kita di BPS kan yang jobnya itu biasanya bikin program itu kan pengennya nggak cuma buat program gitu loh, ada hasil yang kita ada efek sampingnya dari programnya gitu. Nah, saya pernah buat paper tentang aplikasi yang kami buat di sini. Aplikasinya itu memanfaatkan teknologi acceptance model itu, tapi setelah saya coba untuk submit, ternyata ada kena plagiarism checkernya itu, karena istilahnya yang dipakai di dalam model TAM-nya itu sama, jelas ada saya lupa apa aja. Nah, akhirnya saya ganti aja istilahnya, akhirnya baru kemudian di resubmit, baru lolos. Nah, kemudian saya mikir, bisa nggak saya bikin paper lain gitu, yang berkaitan dengan sistem informasi lain yang kami sudah buat juga di sini. Tapi mau buat itu tentang apa, saya bingung. Apakah tentang
fitur di sana, kelebihannya apa, tapi kok kalau misalnya berkaitan dengan fitur di sana, kelebihannya apa kan baik kaitannya juga dengan acceptance dari usernya juga gitu. Nah itu loh, saya masih bingung gitu, pengen nulis tapi nggak tahu apa yang mau ditulis. Oh baik-baik, terima kasih. Iya. Iya, jadi kalau sistem informasi itu biasanya kalau kayak bikin aplikasi gitu ya, itu kan tujuan dari membuat aplikasinya itu apa, balik lagi. Kayak misalnya contohnya tadi kepikiran terkait dengan aplikasinya itu sebenarnya tujuannya misalnya untuk mempermudah user dalam kayak gini. Maka itu gap-nya itu bisa fokus kita melakukan ke dalam empirical gap, yaitu terkait dengan bukti empiris dari aplikasi yang sudah kita lakukan. Itu beneran nggak sih bisa membuat user kayak gini? Nah, maka kita melakukan eksperimental, yaitu dengan misalnya sebelum kita bandingkan antara sebelum dan sesudah adanya aplikasi itu gitu. Mungkin ada juga nih pernah yang dilakukan oleh Bea Cukai di Sumatera Utara, kalau nggak salah ya. Ada teman saya, Bang Gulo, itu dia menemukan bahwa ketika kita masuk ke Indonesia melalui Sumatera Utara, itu dia bisa ada aplikasi melalui online gitu. Jadi nggak harus pakai kertas gitu, ngisi custom declaration-nya, ngisi CD-nya. Kalau kita dari luar negeri masuk Indo, kita harus ngisi kayak ditanyain, kamu bawa barang mahal nggak? Bawa ini nggak? Bawa itu nggak? Nah itu mereka dari pihak Bea Cukai di Sumatera Utara ini, mereka bikin aplikasi gitu, yaitu jadi udah nggak pakai paper lagi, nggak pakai kertas lagi gitu, jadi pakai aplikasi. Nah, maka penelitian yang dilakukan itu bisa memfokuskan terhadap efisiensi yang didapatkan dari aplikasi itu. Jadi membandingkan antara sebelum dan sesudah adanya aplikasi. Sebelum adanya aplikasi, anggaran yang dibutuhkan ternyata segini miliar untuk ngeprint lah, untuk beli kertas lah, untuk apa gitu. Ternyata setelah ada aplikasi, dia bisa nih anggaran itu bisa 0 rupiah gitu misalnya. Sebelum ada aplikasi, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi segini. Belum lagi kalau ada faktor X, misalnya responden nggak ada kertas, nggak ada pulpen, nggak ada pensil dan sebagainya gitu, akan memakan lebih banyak waktu. Kalau ada aplikasi, maka kayak gini gitu. Jadi penelitiannya bisa ke eksperimental kayak gitu mungkin kali ya, Mbak Novli. Jadi fokusnya nggak hanya kayak ke bagaimana nih membangun aplikasinya, kita menggunakan metode seperti ini, seperti itu, kemudian terkait dengan mungkin membangunnya dengan apa misalnya aplikasi kayak gimana kayak gitu, mungkin dengan metodenya kayak gimana, tapi lebih jauh lagi terkait dengan tujuan dari aplikasi itu apa sih sebenarnya, menyelesaikan isu apa sih, maka kita angkat di sana gitu. Jadi masukannya lebih luas lagi gitu. Mungkin Mbak Novri apakah menjawab? Berarti kalau lebih enaknya skenarionya gimana, Mas? Misalnya kita tunggu aplikasinya dipakai dulu, misalnya for about 2 months misalnya, terus baru kita evaluate apakah aplikasinya ini diterima dan berjalan dengan baik. Atau kita bagi 2 papernya. Yang pertama itu pembangunan aplikasinya, mulai dari desain, kemudian analisis, rancangan, coding, dan lain sebagainya. Baru kemudian setelah aplikasinya dipakai, kita lakukan lagi papernya. Kalau kita ada waktu, bagi 2 gitu, akhirnya nanti outputnya ada 2 gitu. Skenario ini yang lebih pasti yang mana? Biar itu menjaga novelty dari papernya juga gitu. Bisa dua-duanya, Mbak. Jadi kalau misalnya saya juga pernah melakukan itu terkait dengan face mask detection. Jadi dari kamera CCTV yang ada di Indonesia yang bisa diakses secara bebas oleh kita masyarakat melalui CCTV Polres, itu kita bisa mendeteksi orang nih pakai masker nggak sih gitu. Jadi berapa persen nih di Kabupaten X yang pakai masker gitu. Nah itu saya bagi menjadi 2. Yang pertama terkait dengan bagaimana pembangunan model dari itunya gitu. Yang kedua penerapannya dan hasil-hasilnya gitu. Jadi kayak lebih ke wisdomnya kayak gitu. Bisa dibagi menjadi 2 kayak gitu. Tapi balik lagi kalau kadang yang pertama ini karena sudah dilakukan ya tadi mungkin masalahnya terkait dengan sudah ada nih penelitiannya. Jadi nanti terdetek sebagai plagiarisme dan sebagainya gitu. Itu tergantung tujuan kita bagaimana mengemasnya gitu sih, Mbak. Bisa dibagi menjadi 2 kayak gitu. Oke deh, tapi kebanyakan nanya, makasih. Nggak Makasih, apa-apa. Mas. Yes. Oke. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya pada Mbak Noviani ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Mas, dari
Mbak Fitri. Ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama, bagaimana cara membedakan antara novelty dan kontribusi penelitian? Kemudian yang kedua, minta dijelaskan lebih rinci mengenai cara mengikuti yang fully funded di WSC Kanada tadi, Mas. Oke, terima kasih. Membedakan novelty sama kontribusi penelitian. Novelty kan sesuatu yang baru, jadi ada nggak sih hal yang baru yang kita angkat gitu loh. Sebenarnya pernah saya jelaskan, mungkin teman-teman bisa ya kalau misalnya mau menyimak penjelasan saya ada di YouTube-nya Sharing Beasiswa, itu pernah saya jelaskan secara detail terkait dengan novelty. Tapi novelty ini adalah bukan intersection, bagian dari kontribusi penelitian seperti itu. Jadi kontribusi adalah hal yang besar, kemudian bagian kecil dari kontribusi adalah adanya novelty dari penelitian kita gitu. Jadi membedakannya itu mungkin ya kayak secara teoretikalnya, tapi secara praktiknya gimana ya? Ya intinya kalau novelty mah sesuatu yang baru. Yang baru ini nggak harus baru secara belum ada kemudian ada gitu ya. Misalnya yang tadi terkait dengan udah ada diterapin di tempat lain tapi belum ada di tempat kita. Gitu itu sebenarnya bisa disebut dengan novelty gitu. Terkait dengan novelty gitu. Kalau kontribusi, ya itu kontribusinya berarti kan kontribusi kita terhadap daerah kita, yaitu kita bisa memecahkan masalah tersebut gitu di daerah kita gitu menggunakan penelitian yang sudah ada yang diterapkan di tempat kita gitu. Itu terkait pembedaan novelty dan kontribusi. Kemudian caranya boleh di spill. Iya nih linknya saya juga masih belum ketemu, masih belum ini gimana ya nanti ya linknya ya. Jadi kalau caranya itu sebenarnya ada di link tadi, sudah dijelaskan dengan detail terkait dengan caranya, atau mungkin teman-teman bisa nge-googling terkait dengan WSC, World Statistics Congress, kemudian ada IBS yang ambassador gitu. Jadi caranya itu dengan teman-teman bisa cuma submit abstrak doang. Abstraknya mau melakukan penelitian apa, kemudian nanti ada pertanyaan terkait dengan motivasi mengikutinya apa, kemudian kita harus upload CV kita, kemudian ada pertanyaan tentang berapa uang yang dibutuhkan untuk sampai ke Kanada dari Indo, kayak gitu-gitu. Jadi terkait teknisnya seperti itu gitu. Gimana ya solusinya? Mungkin nanti saya post aja, kalau misalnya linknya udah bener, saya post di Instagram saya, di bio Instagram saya, mungkin teman-teman bisa cek gitu. Cek di Instagram saya nanti linknya. Soalnya sekarang masih belum bisa diakses, saya juga belum bisa akses gitu. Oh iya bisa, benar. Nanti linknya bisa kami share di IG BPS Pulpis dan di deskripsi rekaman YouTube-nya. Ya betul. Terima kasih Kak Lia. Ya, saya share juga nanti di Instagram saya. Ya baik, itu ya jawaban untuk pertanyaan Bu Fitri tadi mengenai apa itu novelty, apa itu kontribusi, dan untuk yang penjelasan mengenai cara lebih jelas mengenai apa yang fully funded WSC tadi, nanti kami akan share di IG BPS Pulpis dan juga akan di-share di IG-nya Mas Suryo ya. Jadi jangan lupa untuk follow IG kami BPS dan juga IG-nya Mas Suryo. Kemudian mungkin ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu semua. Mungkin sambil menunggu, mungkin saya mau tanya dikit ya, Mas. Tadi kan kalau kayak yang ikut konferensi gitu kan kirim abstrak gitu ya. Dan tadi udah dijelaskan kalau abstrak itu kan kayak ringkasan dari jurnal kita gitu ya. Berarti itu udah ada hasil dari penelitian kita atau gimana ya, Mas? Di abstrak itu, Mas. Iya harusnya. Tapi kadang yang saya lakukan adalah saya belum memulai penelitian tapi sudah ada abstraknya gitu. Misalnya kayak konferensi itu sering banget nih, dia hanya untuk misalnya ada konferensi, terus pertama itu mengumpulkan abstraknya dulu, kemudian nanti kalau diterima baru mengumpulkan full paper. Nah kalau kayak gitu biasanya saya belum melakukan penelitiannya karena
belum ada sempat gitu bikin, sehingga saya bikin abstraknya dulu. Abstraknya yang hal yang general gitu, yang sudah kita rencanakan, misalnya kayak pendahuluannya. Ada nih cara menulis abstrak gitu, teman-teman bisa cari cara menulis abstrak menurut MIT. Itu ada apa aja, berapa kata atau berapa kalimat terkait introduction, berapa kalimat terkait metodologi, itu ada dari MIT mengeluarkan kayak cara, dan beberapa universitas lain juga ada, tapi yang lebih praktikal itu MIT. Itu kita tulis aja isu yang saya mau angkat terkait dengan ini, jadi introduction-nya itu. Kemudian saya mau pakai metode kayak gini, kemudian variabel yang saya pakai ini, dan hasil yang saya harapkan nanti masukan untuk pemerintah daerah apa gitu, lalalala gitu. Jadi belum ada hasilnya, cuma saya tulis kayak gitu tadi gitu. Jadi nggak harus penelitiannya udah ada dulu baru abstraknya kita tulis. Sebaiknya memang kayak gitu, tapi secara praktikal bisa kok kalau misalnya belum penelitian tapi udah ada abstraknya gitu. Oke, Ya. baik. Terima kasih, Mas. Oh, ternyata ini ada tadi terlewat satu pertanyaan, Mas. Dari Ibu Mbak Noviani juga. Gimana tipsnya agar papers yang kita tulis itu tidak monoton, topiknya itu aja. Sementara memang yang kita bisa dan menjadi minat kita itu di situ gitu. Mungkin terkait materi tadi yang memperluas kapasitas kita gitu ya, itu gimana gitu, Mas? Untuk Benar. menghindari novelty juga. Ya, tadi terkait dengan memperluas kapasitas, gimana caranya? Tadi membaca. Jadi ini sebenarnya saya pernah mengalami ini juga dulu ketika, ya sekarang juga masih sering mengalami. Ketika kita membaca, kita akan tahu nih isu-isu baru gitu. Jadi tipsnya terkait dengan gimana biar nggak monoton, kita ikuti perkembangan isu yang kita tertarik di dalamnya. Misalnya kalau misalnya saya kan tertarik dengan pokoknya yang kaitannya sama digitalisasi, sama tenaga kerja, sama pemuda, itu saya tertarik dengan hal-hal itu. Tapi sejauh ini dulu saya penelitiannya tuh itu aja. Saya nggak tahu perkembangannya. Ketika saya baca-baca, ternyata sekarang ada nih istilahnya namanya gig worker gitu. Ternyata ada nih istilahnya terkait TVIT yang berkembang gitu, yang bisa dikaitkan dengan pendidikan gitu, atau misalnya kayak pendidikan yang berarah ke arah vokasi kayak gitu-gitu. Jadi ada isu-isu baru yang diangkat dari apa yang kita tertarik di dalamnya. Jadi bagaimana mengikutinya, bagaimana biar nggak monoton, yaitu membaca, mengikuti perkembangan yang ada gitu, karena ilmu pengetahuan terus berkembang. Jadi kita ketika baca itu harusnya kita akan menemukan hal baru, dan itu yang bisa memperkaya apa yang kita ketahui gitu. Oke, baik. Mungkin itu ya salah satu tipsnya itu membaca supaya pengetahuan kita mungkin tak terbatas hanya yang ada di boundary tadi itu ya, yang sudah dijelaskan sama Mas Suryo tadi. Betul. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lain, Bapak Ibu, sebelum di penghujung acara, karena hari ini hari Jumat ya. Ada lagi, bisa di chat atau bisa raise hand. Mungkin kalau nggak ada, mungkin nanti bisa, kalau mau tanya-tanya lebih lanjut gitu bisa langsung follow IG-nya Mas Suryo ya. Apa tadi IG-nya Mas? Suryoyo. Suryoyo, @suryoyo Ya. gitu ya. Bisa dicari di IG-nya. Dan nanti mungkin kalau ya Kak Aulia yang mau ditanyakan. Iya, makasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin sebelum menutup, saya ingin bertanya satu aja nih ke pemateri kita yang luar biasa ya. Jadi dari tadi kan kita udah mendengar banyak hal gitu terkait untuk bekal kita lah untuk memulai penelitian gitu kan ya. Jadi sebenarnya saya mau gini aja sih, sharing gitu dari Masnya. Saya lihat tadi kayak perfect banget gitu, kayak keren gitu, maksudnya selalu berhasil gitu. Nah, pernah nggak sih gitu setiap kali submit jurnal atau ikut konferensi itu ada yang gagal gitu? Apakah selalu goal gitu? Kadang kan ada tuh orang yang kalau gagal tuh padahal udah serius banget nggarapnya, kan bisa ngedown gitu atau ngambek lah gitu istilahnya, mulai dari mana lagi, mau dari awal lagi gitu. Mungkin bisalah di akhir ini share motivasi gitu biar kita nggak mudah down kalau ditolak gitu sih. Mungkin terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Pernah dong. Sebenarnya saya lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya gitu, yang pengalaman saya gitu. Kayak daftar kuliah itu sebenarnya
lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Daftar beasiswa saya pernah mengalami kegagalan. Kemudian submit jurnal banyak gitu ditolak gitu, saya pernah. Konferensi juga ditolak banyak. Gitu. Jadi karena saya, mungkin teman-teman di sekitar saya, di lingkaran saya mengenal saya sebagai orang yang ambis gitu. Jadi ketika saya udah usaha, ya harus ada nih. Maksudnya kayak kan capek ya, udah capek-capek bikin penelitian, ternyata submit ditolak gitu. Saya nggak ini kayak, ih kok ditolak sih, harusnya ini berhasil gitu. Kayak kesel gitu kalau misalnya gagal gitu kan. Terus, nah tapi nggak burden gitu, nggak. Harusnya kadang kita kan kayak sedih, terus ya udahlah menyerah saja gitu kan, kadang gitu. Nah karena mungkin basic saya adalah seorang yang ambis, jadi nyoba lagi aja gitu, harus berhasil lah gitu. Saya nggak mau gagal sampai di sini gitu, jadi dicoba di submit di tempat lain gitu. Atau kalau misalnya di jurnal gagal, kita submit coba di yang lebih mudah gitu. Misalnya dari Q1 mungkin kita submit ke Q2 nggak bisa ke Q3 gitu. Atau mungkin konferensi, misalnya konferensi yang A+ nggak bisa, kita masukin ke yang A gitu-gitu. Jadi iya, jawabannya iya, pernah saya mengalami kegagalan, dan sebenarnya kegagalan saya lebih banyak daripada yang goal gitu. Tapi yang nggak jarang gitu saya expose gitu, karena ya ngapain di expose. Kalau saya sih kayak gitu sih, karena ya udahlah gitu, orang udah gagal gitu, dan itu karena banyak gitu, sering. Jadi ya tidak tidak saya ceritakan di mana-mana gitu, nggak, ya udah aja gitu karena gagal. Dan konsepnya juga kan nggak apa-apa gagal gitu, mumpung kita masih belajar. Dan biasanya ketika kita submit itu, reviewer itu insightful gitu loh. Kadang ketika misalnya walaupun gagal, kadang ngasih kita masukan. Saya misalnya untuk join di conference misalnya, ketika kita gagal, saya kadang meminta feedback gitu. Kenapa gagalnya di mana gitu. Jadi bisa menjadi pembelajaran buat saya. Kalau misalnya itu conference ya, harus kita minta. Tapi kalau misalnya jurnal, itu kadang reviewer memberi alasan kita gagal. Jadi dari sana kita belajar, dan ya lewat belajar itu jadi memperbaiki diri kita ke depannya gitu mungkin ya. Jadi ketika lebih banyak gagal, kita lebih banyak belajar akhirnya. Terima kasih, luar biasa. Oke, baik. Intinya jangan capek untuk mencoba gitu ya, terus mencoba, menambah membaca lagi, menambah pengetahuan kita, gitu ya. Kemudian kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kami minta closing statement dari Mas Suryo ya. Nah, Mas Suryo dipersilahkan. Sedikit saya Oke Mas Pak, silakan Pak. Raffi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf saya terlambat bergabung. Terima kasih kepada Mas Suryo. Mas Rio ya panggilannya ya. Mohon maaf. Iya Pak. Ya, terima kasih sudah bersedia untuk bergabung bersama teman-teman BPS Kabupaten Pulang Pisau ya, sedia sharing. Sangat banyak sekali insight yang kami dapatkan tadi ya. Satu yang benar-benar baru bagi saya tadi terkait yang disampaikan oleh Mas Rio terkait penelitiannya tentang ayat Al-Quran yang terkait larangan mendekati zina, itu ya, itu luar biasa. Mungkin saya boleh sedikit nanti di sharing nanti ya, nanti lewat Mas Rizal atau Mas Raffi nanti karena sangat menarik sekali itu bagi saya, insight yang baik. Dan juga tentunya banyak insight untuk teman-teman yang telah hadir pada kesempatan webinar pada pagi hari ini ya. Sekali lagi kami atas nama BPS Pulang Pisau menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mas Rio ya. Mohon maaf, dan mudah-mudahan suatu saat bisa bertemu secara offline atau gimana gitu ya. Itu saja. Terima kasih Mas Rio dan juga teman-teman semua yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih. Mohon maaf, posisi saya lagi di Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Mas Suryo, silakan untuk closing statement-nya.
Oke, baik. Closing statement-nya, saya mengucapkan terima kasih aja kepada teman-teman BPS Pulang Pisau yang sudah memberikan saya kesempatan untuk diskusi bareng teman-teman, dan juga teman-teman yang sudah gabung di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng bersama saya. Mungkin kalau misalnya ada masukan atau mungkin ada yang keliru, boleh sekali disampaikan seperti itu. Terkait dengan apa ya, materi penelitian, intinya jangan pernah menganggap apa yang kita punya itu hal yang sederhana gitu. Karena kalau kita mensyukuri apa yang kita punya, khususnya kita teman-teman BPS, di kabupaten pun kita kaya gitu, kita punya data gitu. Jadikan data itu sebagai sesuatu yang berharga gitu, karena memang itu berharga gitu. Dengan bisa mengawali dengan misalnya melakukan penelitian-penelitian tadi untuk kompetisi, walaupun mungkin awal-awalnya kita tujuannya untuk nyari cuan atau untuk jalan-jalan seperti itu, atau untuk nyari kenalan gitu-gitu. Tapi nanti di akhir jadikan penelitian itu sebagai jawaban atas isu-isu yang ada di daerah kita gitu. Misalnya kalau mungkin sebelumnya terkait dengan literasi statistik, peran yang pertama, gimana nih literasi statistik di tempat kita gitu, gimana kita bisa meningkatkannya gitu, melakukan penelitian-penelitian itu kayak gitu. Atau mungkin teman-teman, atau dulu ketika saya di BPS Kabupaten di sosial, saya punya data Susenas, data Sakernas, itu hal yang sangat kaya gitu. Kita bisa analisis, kemudian kita bisa dapatkan insight dari sana. Ya walaupun kita tahu di belakang bagaimana kita mendapatkan data itu, kita semua tahu lah ya gitu. Tapi setidaknya itu adalah cara terbaik pendekatan kita, bagaimana kita bisa mengenal daerah kita sendiri gitu. Jadi ketika kita bisa mengenal, kita tahu isunya apa, sehingga kita bisa menawarkan solusinya apa. Karena kita seperti misalnya ini Pak Soeharto pasti kan dekat dengan dengan Pemdanya, dengan bupatinya, dengan wali kotanya seperti itu, atau bahkan dengan di pemerintah provinsi gitu. Jadi kita bisa melalui pimpinan-pimpinan kita menyampaikan solusi-solusi yang ada di daerah kita gitu, sehingga bisa mengangkat nama BPS nantinya seperti itu. Jadi mungkin closing statement-nya itu, terima kasih sekali lagi buat Raffi dan teman-teman BPS Pulang Pisau. Ya, baik. Terima kasih Mas Suryo atas closing statement, atas materi yang telah diberikan. Sangat bermanfaat bagi kami tentunya. Kemudian untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk mengisi absensi. Jangan lupa juga kalau ada saran dan masukan mungkin mengenai materi untuk baperan selanjutnya, itu mau materi tentang apa, mungkin bisa disampaikan melalui website, melalui media sosial kami ya. Di IG ada BPS Pulpis, ada juga YouTube kami, BPS Pulang Pisau. Kalau mungkin yang ketinggalan, tadi mulainya nggak dari awal gitu, bisa diputar ulang. Nanti akan kami upload videonya. Atau mungkin juga yang mau menonton baperan edisi yang sebelum-sebelumnya gitu ya, bisa diputar ulang. Kemudian yang terakhir mungkin bisa dibuka kameranya ya Bapak Ibu, kita melakukan foto bersama dulu. Sejauh kah yang mau? Ya, yang pertama. Kemudian yang slide kedua. Udah ya Mas? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari kami. Terima kasih banyak untuk yang sudah hadir. Terima kasih juga sekali lagi pada Mas Suryo atas kesempatannya, atas ilmunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Suryo, Mas Raffi, dan teman-teman semuanya.